kuliah PBAK yang tadi mana pendidikan budaya anti korupsi. Jadi kakak kali minta waktu sebentar mau membawakan materi sedikit tentang korupsi. Boleh Pak ini? Korupsi di Indonesia ini seperti kita ketahui sangat mengkhawatirkan dan sangat berdampak buruk luar biasa dengan negara kita sendiri. Nah, korupsi ini sudah sangat menghancurkan dalam sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat di negara kita. Nah, di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan, tetapi belum mendapatkan hasil yang optimal. Untuk itu, negara kita membutuhkan generasi anak-anak muda yang dimana ikut membantu dalam kegiatan pemberantasan korupsi ini. Nah, korupsi harus dipandang penindakan dan yang kedua pencegahan. Nah, tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah atau oleh aparat-aparat di negara kita. Untuk itu, pemberantasan korupsi ini sangat dibutuhkan dari kesadaran masyarakat dan kesadaran dari kita sendiri. Kemudian keterlibatan kita dalam upaya pemberantasan korupsi ini tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegakan hukum. Nah, setelah itu kita akan masuk dalam apa yang dimaksud dengan korupsi dan perilaku koruptif yang dilakukan oleh teman. Ya, termasuk pada apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin atau corruption atau corruptus, yakni merubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Dengan demikian, arti korupsi serta harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Dari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan korupsi memiliki 5 komponen. Yang pertama, korupsi itu adalah perilaku. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, dilakukan untuk keuntungan pribadi. Keempat, melanggar hukum. Dan kelima, terjadi di lembaga-lembaga pemerintah. Contoh-contohnya, menurut pendapat Amin Rais, yang pertama, korupsi ekstorsif berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada pengusaha. Yang kedua, korupsi manipulatif seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang keempat, korupsi nepotistik, terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, korupsi subversif, mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak dengan sejumlah keuntungan pribadi. Materi yang dilanjutkan oleh teman saya yaitu Najwa tentang perilaku koruptif. Perilaku koruptif dalam pemahaman sosiologi, perilaku sekarang dapat digolongkan dalam 3 hal. Yang pertama, sikap, tindakan, pengetahuan. Hubungan dengan makna perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan pengetahuan seorang atau sekelompok yang menyebabkan dirinya pada perbuatan koruptif. Banyak sekali perilaku koruptif, namun karena ini terlalu sering dilakukan masyarakat, maka seakan-akan ini menjadi hal biasa. Misalnya pelanggaran lalu lintas, suap-suap, pelanggaran izin, pengaturan buat-buat, memberikan tips kepada aparat pelayanan publik, dan kebiasaan
telat. Nah, bentuk-bentuk korupsi secara gelombang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990, UU Nomor 20 Tahun 2001 tindakan pidana korupsi dijelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindakan pidana korupsi. Dan dari 30 jenis tindakan korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan tindakan pidana lain yang berkaitan dengan tindakan pidana korupsi yakni sebagai yang pertama itu merugikan keuangan negara, melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korupsi dan dapat merugikan keuangan negara, menyalahgunakan kewenangan dan keuntungan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Yang kedua itu ada suap menyuap. Pertama, menyuap pegawai negara, memberi hadiah kepada pegawai negara dalam jabatannya, pegawai negara menerima suap, pegawai negara menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima. Nah, baru yang selanjutnya adalah ketiga, penggelapan dalam jabatan. Contohnya pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu. Selanjutnya pegawai negeri memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Selanjutnya pegawai negeri merusakkan bukti dan pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Selanjutnya yang keempat ada pemerasan, yaitu pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Selanjutnya yang kelima, perbuatan curang. Ada pemborong atau ahli bangunan berbuat curang, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang, rekan TNI atau polisi berbuat curang. Selanjutnya pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang. Lalu yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu ada pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Selanjutnya yang ketujuh, gratifikasi. Gratifikasi itu contoh pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor pada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Selanjutnya kita masuk ke tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu ada merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya, bank yang tidak memberikan keterangan tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu. Selanjutnya ada selain 30 di atas yang dimaksud tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan kita, yaitu markup harga, pengurangan visi bangunan, pelanggaran prinsip-prinsip pengadaan, barang dan jasa, dan pelanggaran lainnya yang merugikan pemerintahan negara. Jadi itu sedikit paparan dari kakak tentang dari korupsi. Kemudian untuk mencegah terjadinya korupsi itu bisa saja dilakukan dengan cara kita menyadarkan kepada masyarakat atau diri kita sendiri dengan cara melakukan sosialisasi seperti kakak ini. Kemudian bisa juga saling menasihati jika kalian mendapatkan teman kalian melakukan hal yang bisa dikatakan korupsi. Nah, contoh korupsi yang biasa dilakukan tanpa kita sadar itu, contohnya di lingkungan sekolah, pertama menyontek. Itu kan sama saja yang itu korupsi waktu dan korupsi dari mana modifikasi materi. Dari mana teman yang satu ada belajar, mari yang satu tidak belajar. Otomatis dia korupsi waktu, debetam guru mau kumpul cepat lembar jawaban, dia korupsi materi dari temannya yang mencontek. Nah, karena itu kan tidak adil, makanya
boleh saling mengingatkan atau boleh langsung lapor pada guru. Kemudian contoh lain di sekolah itu mau di WC, pas buka keran air mau tidak mati, padahal ditulis nama memboroskan, karena dimana ya bayar untuk air dan listrik itu kan dari sekolah, jadi otomatis air itu dia tak buang percuma dan juga listrik tak buang percuma karena ini cuma disikat gitu. Kemudian bisa juga dengan cara membayar nilai. Biasakan ada juga sekolah, semua sekolah itu sih beberapa begini tergantung dari diri sendiri. Kalau ada jiwa kepemimpinan, jiwa sadar diri, yang dimana disebenarkan dari sekian ini, dimana tuh kalau korupsi itu memang kami makan, korupsi itu juga suatu hal sendiri sudah diajarkan bagaimana cara kita melakukan hal yang baik. Mungkin itu sedikit paparan materi dari datang ke sini. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian?